Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Albiruni dengan NIM 1918079. Ingin memberikan tutorial desain wireframe menggunakan Figma. Saya akan membuat aplikasi bimbingan belajar yang dimana user dapat belajar pelajaran-pelajaran sekolah dengan aplikasi dimanapun dan kapanpun. Oke, langsung saja untuk desainnya kita bisa langsung saja ke new design file untuk membuat desain file baru. Nah, di sini kita bisa beri nama aplikasi Siki. Untuk judulnya Siki. Nah, di sini ada page di mana kita bisa memanipulasi atau memanage page project kita. Di sini kita akan beri nama wireframe. Nah, setelah itu saya ingin membuat frame baru karena ini adalah aplikasi Android, jadi kita bisa menggunakan web frame yang Android. Nah, untuk tampilan pertama ini saya ingin membuat sebuah splash screen di mana saat awal aplikasi dibuka, screen yang ini akan muncul pertama kali. Untuk asetnya saya sudah siapkan di dalam file saya sendiri di sini. Jadi saya ingin menambahkan gambar di sini dan saya ingin menambahkan teks logo seperti ini aja. Oke, untuk size-nya kita bisa sesuaikan. Untuk fontnya kita bisa gunakan Spartan. Jangan lupa di align center. Ini sesuaikan dengan logonya nanti. Untuk warna backgroundnya saya menggunakan FA. Oke, setelah itu kita bisa beri nama splash screen. Setelah itu kita bisa duplikat, kita bisa buat screen baru. Saya ingin membuat screen untuk login ya. Jadi pertama saya ingin menaruh logonya di sini. Setelah itu saya ingin buat sebuah rectangle untuk memisahkan antara logo dengan font. Untuk background utamanya saya menggunakan E. Untuk background fontnya saya menggunakan putih. Setelah itu saya beri border radius sekitar 17. Nah, untuk teksnya, untuk logonya kita bisa menambahkan nama aplikasinya di sini, Siki. Setelah itu kita align center. Jadi seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan membuat ini kita lock dulu ya biar nggak pindah-pindah. Setelah itu kita akan membuat sebuah label. Misalkan di sini email address dengan font Poppins. Kita beri ketebalan regular dengan ukuran 14 pixel. Oke, setelah itu untuk membuat inputnya kita bisa gunakan rectangle tool. Kita paskan seperti ini ya. Kita beri border radius sekitar 7. Kita beri fill. Untuk warna fillnya kita bisa gunakan F2. Nah, setelah itu kita group ya. Kita jadikan komponen. Kita group aja ya. Setelah itu kita duplikat, kita beri label baru, password di sini. Oke, setelah itu kita bisa copy teks yang di sini. Kita bisa letakkan di sini untuk reset password. Setelah itu kita bisa duplikat yang ini, kita bisa delete labelnya, kita bisa ungroup. Setelah itu kita bisa tambahkan teks di dalamnya.
Setelah itu kita blok dua-duanya, kita beri auto layout. Nah, untuk backgroundnya kita bisa gunakan hitam. Untuk button teksnya kita beri background putih. Terus kita beri nama sign in. Nah, untuk size-nya kita sesuaikan dengan layar ya. Setelah itu yang di sini kita beri center, align center. Setelah itu di bawah ada link untuk menyambungkan ke halaman register. Misal seperti ini ya. Untuk warnanya kita bisa gunakan A3, A3, A3. Terus kita beri text decoration di bawah. Oke, ini untuk halaman login. Seperti ini kira-kira. Jangan lupa kita center semuanya. Kita kasih center. Ini kita sesuaikan seperti ini. Dan ini adalah halaman login kita. Login screen. Setelah itu kita bisa tambahkan lagi. Kita bisa gunakan seperti ini ya. Login. Misal di sini ada tongkat. Untuk ini kita bisa sesuaikan. Biar user tahu kalau ini adalah halaman login. Oke, setelah itu kita bisa duplikat untuk membuat register screen. Nah, untuk datanya sama, jadi kita tinggal ganti ini aja. Sign up. Nah, ini tulisannya kita ganti. Login here. Oke. Setelah itu ini kita ganti ya. Register. Setelah itu di sini adalah screen untuk reset password. Nah, di sini kita hanya butuh email address, terus yang reset password kita hapus. Kita hapus. Reset password seperti ini. Nah, setelah itu, setelah user bisa login, ketika user setelah register, saya ingin user harus mengisi data-data penting ya, atau melengkapi data ya, seperti your profile seperti ini. Di sini kita bisa beri logo di atasnya nanti. Your profile. Nah, setelah itu saya sudah menyiapkan aset untuk mengupload gambar di sini. Nah, kita bisa taruh di sini. Nah, setelah itu di dalam sini kita bisa lock ya. Di sini kita bisa beri satu field lagi. Kita beri jarak. Misalkan di sini nama lengkap atau full name, terus gender dan grade. Jadi dia berada di kelas berapa ya. Nah, untuk gender mungkin ini akan drop down ya. Misalnya ini male. Setelah itu kita buat segitiga di sini. Mungkin seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa beri
atau kita bisa gunakan font Spartan untuk headingnya. Spartan. Oh, ini mungkin kita bisa gunakan bahasa Indonesia ya. Kita bisa ganti dengan tampilan. Ini untuk nanti dengan melanjutkan. Copy data diri. Oke. Oh, yang ini kita bisa ganti dengan complete profile screen. Nah, untuk sesi authentication kita udah selesaikan. Sekarang kita ingin membuat sesi aplikasi utamanya ya. Di sini saya ingin membuat Android lagi, frame Android. Setelah itu namanya kita beri nama home screen. Oke, untuk backgroundnya kita ganti ke FA. Oke, di bagian sini saya ingin membuat sebuah app bar, di mana app bar ini bertujuan untuk memberikan status ya, status halaman. Nah, misal di sini saya ingin membuat sebuah hamburger menu yang nantinya bisa diklik. Setelah itu saya ingin menambahkan icon notification di sini. Oke. Setelah itu di tengahnya saya ingin membuat tulisan untuk menyapa usernya. Misal seperti ini dengan size 14 pixel. Font weight-nya bisa semi-bold ya. Oke. Setelah itu di dalam sini saya ingin membuat sebuah teks untuk mencari materi. Nah, di sini setelah itu kita bisa ambil formnya, kita copy, paste di sini. Kita hapus teksnya. Setelah itu kita buat semacam teks ya untuk mencari tulisan atau mencari materi. Misal cari mata pelajaran isi. Untuk size-nya bisa 12. Oke. Ini kita bisa tambahkan rectangle untuk membungkus bagian sini ya. Kita taruh bawah. Nah, yang search field-nya kita ganti warna putih. Nah, kita ganti seperti ini. Nah, supaya agak soft kita beri warna yang sedikit sesuai dengan ini ya. Oke, mungkin seperti ini. Kita tambahkan juga icon search. Nah, jangan lupa kita group agar kita bisa mudah untuk memanage-nya nanti. Kita group juga semuanya. Oke. Ini bisa gede. Oke, setelah itu saya ingin membuat sebuah teks di sini untuk memilih kelas. Pilih kelas. Jadi nanti user akan bisa memilih kelas dan nanti akan memfilter pelajaran-pelajaran. Kelas
buat auto layout, kita panjangkan seperti ini. Untuk backgroundnya kita bisa gunakan E8. Kita beri fill dulu. E8. Mungkin F3 ya. Nah, jadi kita bisa beri rounded atau border radius, dan warnanya kita bisa ganti seperti ini ya, atau seperti ini. Nah, padding kiri kanan kita bisa beri 20. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan polygon untuk drop down-nya. Seperti ini mungkin. Nah, kita bisa atur menjadi space between agar dia punya jarak yang sejajar ya. Nah, seperti ini. Oke, disesuaikan. Setelah itu saya ingin membuat sebuah menu untuk memilih pelajaran sekolah. Jadi misal di sini pelajaran sekolah. Oke, kita bisa gunakan Spartan. Nah, untuk pelajaran sekolah akan diisi dengan logo. Jadi kita bisa gunakan placeholder terlebih dahulu. Nah, nanti akan ada logo tiap-tiap materinya di sini, mata pelajarannya. Nah, ini kita bisa tambahkan nama materinya atau mata pelajarannya. Misal 12 di sini. Terus fontnya kita bisa copy paste. Setelah itu ini kita bisa auto layout supaya kita bisa memudahkan untuk membuat layoutnya. Nah, kita atur seperti ini. Kita duplikat menjadi beberapa, mungkin jadi 4. Oke. Matematika, fisika, biologi, kimia. Misal seperti ini ya. Nah, ini kita bisa gunakan auto layout juga untuk mengatur layoutnya. Seperti ini ya. Jangan lupa diberi align center. Setelah itu kita duplikat lagi. Nah, ini kita bisa ganti dengan bahasa Inggris. Terus enter sampai ke bawah. Jangan lupa diberi center align center. Di sini ada bahasa Indonesia. Align center. Setelah itu ada PKN. Setelah itu ada sejarah. Oke, jangan lupa di center lagi. Untuk tulisannya kita bisa ganti dengan agak soft ya, tulisan agak soft. Oke. Sekarang kita akan membuat sebuah menu button navigation. Nah, untuk button navigation saya sudah menentukan menu-menunya. Pertama ada home, forum, favorit, dan profile. Jadi kita bisa copy ini, kita bisa taruh di bawah ya. Jadi di sini nanti sesuai dengan letaknya. Misal di sini kita bisa beri text home, misal 10 pixel aja. Warnanya disesuaikan sama dengan ini. Setelah itu kita bisa beri forum. Di sini favorit. Di sini profile. Oke. Untuk rapi, kita bisa gunakan auto layout di sini biar lebih rapi. Auto layout. Ini auto layout. Di sini juga auto layout.
Terus kita bungkus semua ke auto layout juga. Jadi supaya kita memiliki layout yang rapi dan teratur ya. Setelah itu kita bisa beri padding untuk ininya. Misal seperti ini. Kita beri border radius di sini. Nah, ini pasti memiliki fillnya putih. Jadi nanti akan ada jarak seperti ini ya. Mungkin paddingnya bisa dikurangi 10 sama 10. Border radiusnya kita bisa ganti dengan 0. Di sini juga 0. Jadi yang di sini juga 0. Oke. Halo. Tes. Halo. Tes. Oke, setelah itu kita bisa untuk melanjutkan ke dalam halaman detail pelajaran. Oke, kita bisa langsung duplikat ini. Terus kita ganti dengan detail course misalnya. Nah, saya ingin mengganti ini dengan judul pelajarannya. Misal matematika kelas 10. Oke. Terus ini saya hapus. Nah, ini saya beri jarak ya, supaya dia berada di tengah. Oke. Setelah itu di sini akan ada list pelajaran. Dan di sini akan ada semacam listnya ya. Jadi per bab kita akan buat per bab dan akan berupa drop down. Jadi per bab akan ada beberapa pelajaran atau beberapa materi. Misal di sini bab 1 pertidaksamaan linear. Oke. Misal seperti ini. Terus kita buat untuk drop down-nya. Bisa gunakan pen tool. Oke, done. Seperti ini. Setelah itu ini kita bisa buat auto layout. Kita bisa gunakan align content center. Setelah itu kita auto layout lagi di sini. Jadi kita menggunakan auto layout 2 kali. Dan kita setting ke space between. Setelah itu kita beri padding. Nah, beri padding seperti ini. Di sini kita bisa beri jarak. Kita bisa beri padding sebesar mungkin 9 ya. Oke. Untuk size-nya kita tarik sampai ujung. Setelah itu kita bisa beri stroke. Oke, sebesar ini, dan kita bisa beri border radius sebesar 5 mungkin. Untuk warnanya kita bisa gunakan CD, warna stroke-nya. Oke, nah setelah itu ini kita bisa duplikat menjadi beberapa. Nah, nanti kalian bisa ganti filenya sesuai atau ganti kontennya sesuai keinginan. Oke, kita buat seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa buat halaman untuk menampilkan videonya atau menampilkan materinya. Oke, di sini saya akan hapus bagian sini. Saya akan ganti dengan judul ya, judul materinya. Misal di sini matematika kelas 10 dengan ukuran 12 atau 10. Terus saya ganti seperti ini. Jadi saya beri, dan yang tadi saya hapus karena kita akan berfokus pada materi video atau konten video ya. Nah, untuk yang teks kedua saya ingin memberi
judul video yang lagi diputar. Seperti ini. Atau nama babnya. Jadi nama babnya yang sedang aktif. Setelah itu ini kita bisa hapus. Kita bisa ganti dengan list video. Setelah itu kita bisa hapus beberapa. Kita beri jarak untuk memberi konten videonya di sini. Nah, konten video. Nah, misalkan di sini saya ingin memberi title videonya. Misal di sini ada pengenalan. Kita bisa beri title yang besar atau ukuran yang besar, dan kita bisa gunakan font Spartan. Misal seperti ini ya, atau 18. Ini kita bisa kecilkan menjadi 12 supaya user tidak terlalu fokus ke sini. Nah, biar user fokus ke judul video yang lagi di seputar pengenalan bab, misal seperti ini. Nah, setelah itu untuk warna ini, karena masih belum ada gambarnya, kita bisa gunakan warna yang di sini. Nah, setelah itu ini kita copy, kita masukkan ke dalam aset video kita. Ini kita group, kita sesuaikan size-nya. Nah, untuk konten yang ada di sini, saya ingin hapus beberapa karena kita tidak akan menggunakan placeholders seperti ini ya. Placeholder seperti itu, kita akan gunakan tombol play seperti ini. Nah, jadi kita akan maksimalkan visual sehingga user bisa memahami apa yang sedang tersedia di dalam halaman ini. Oke, misal di sini kita bisa ganti ke pengenalan bab. Oke, untuk kontennya kita bisa sesuaikan sendiri nanti setelah ini. Oke. Nah, ini kita bisa ganti ke learning screen. Oke. Setelah itu saya ingin membuat sebuah halaman untuk menampilkan mata pelajaran yang sedang dicari oleh user. Jadi kita bisa duplikat ini, kita bisa buat ini search screen. Setelah itu ini kita bisa ganti ke Siki untuk nama aplikasinya. Setelah itu ini kita bisa hapus, dan ini kita bisa gunakan seperti ini ya. Jadi kita akan membuat background di belakang. Oke, ini kita bisa hapus sementara frame-frame-nya. Kita bisa hapus juga. Nah, jadi kita sisakan seperti ini. Setelah itu untuk search-nya saya copy dari sini, paste di sini supaya kita tidak mengulang-ulang. Jadi ketika user mencari, nanti akan diarahkan ke halaman search di sini. Setelah itu saya ingin menambahkan teks di sini. Misalkan di sini, oke, kita buat seperti ini ya. Hasil pencarian 10 video ditemukan. Nah, setelah itu kita akan buat, kita ambil dari sini, kita akan buat semacam, atau kita buat dari nol ya. Jadi kita akan buat card untuk video yang dicari. Jadi kita ambil gambar di sini, nanti akan ada gambarnya. Setelah itu judul video yang ditemukan. Nah, di sini kita beri bold supaya tegas. Untuk teks kedua, saya ingin memberikan nama pelajarannya. Misal di sini matematika wajib. Untuk teks ketiga, saya ingin memberikan keterangan kelas berapa, dan kurikulumnya. Seperti ini. Untuk teksnya bisa 10
pixel. Dan yang teks ketiga saya ingin memberikan warnanya agak sedikit soft ya, jadi biar user nggak terlalu fokus ke situ. Oke, supaya video dapat disimpan atau dijadikan favorit, saya ingin menambahkan tombol favorit di sampingnya. Jadi saya ingin mengambil dari sini, terus kita bisa paste di sini. Oke. Setelah itu untuk menggabungkan card ini kita bisa blok bagian sini. Setelah itu kita beri auto layout. Oke, ini kita juga kasih auto layout supaya kita bisa memberikan jarak yang pas. Oke, seperti ini. Setelah itu kita blok semua, kita beri auto layout juga untuk komponen ini. Nah, agar kita memiliki jarak yang pas, kita juga beri auto layout di sini ya. Jadi kita bisa membuat layout dengan mudah menggunakan auto layout. Nah, seperti ini. Setelah itu mungkin kita bisa beri padding untuk supaya ada jarak antar konten. Nah, untuk fill-nya kita bisa gunakan putih seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa duplikat. Ini ya, duplikat. Untuk letaknya kita bisa taruh di paling bawah. Oke. Sekarang kita akan buat sebuah halaman forum, halaman untuk aktif di forum ya. Jadi kita bisa duplikat ini. Setelah itu kita bisa ganti ini dengan nama forum Sinau misal. Dan ini saya ingin beri backgroundnya putih aja, atau background sama dengan ini ya. Jadi kita bisa hapus rectangle-nya. Dan untuk search-nya kita bisa gunakan search yang ada, jadi user dapat mencari pertanyaan atau ingin bertanya ya. Apa pertanyaanmu? Seperti ini. Oke, untuk backgroundnya mungkin kita bisa ganti agar lebih identik. Kita bisa gunakan F0, F0, F0. Jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa hapus dulu sementara. Nah, setelah itu di dalam forum pasti ada topik, jadi kita bisa beri topik supaya user bisa memfilter topik-topik yang ada. Misalkan di sini saya ingin menambahkan teks, semua topik misal, atau layout 5, dan di sini ada fill-nya kosong, transparan. Stroke-nya kita bisa ganti seperti ini ya. Tulisannya juga kita sesuaikan. Oke, setelah itu ini kita bisa duplikat. Ctrl D. Misal di sini ada SBMPTN. Sini ada misal matematika, sini ada fisika, dan lain-lainnya. Ini kita kasih auto layout supaya kita bisa mudah untuk mengatur jaraknya. Oke, mungkin untuk bordernya kita bisa beri sedikit ya. Misal bordernya 5 atau 4. Border radius. Nah, setelah itu kita akan membuat
ruang untuk isi forumnya ya. Jadi pertama akan ada user, nama user, pelajarannya, dan juga waktu forum itu di post atau waktu pertanyaan itu di post. Setelah itu ada pertanyaannya dan ada tombol untuk menjawab. Nah, saya akan mengambil aset dulu di sini, ada aset usernya. Oke, misal di sini kita bisa beri teks di sini, misal matematika untuk nama pelajarannya. Oke. Untuk warnanya mungkin kita bisa ganti ya. Jadi 83, 83, 83. Terus waktu di post 14 jam lalu, misal seperti ini. Oke, supaya ada jarak kita bisa beri sedikit variasi ya. Oke, setelah itu kita bisa kasih auto layout dan kita bisa gunakan align center seperti ini. Dan bagian sini juga kita bisa beri auto layout dan kita bisa beri center dan kita atur jaraknya seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa beri pertanyaannya ya. Misal kita bisa cari di Brandly. Oke, misal seperti ini. Oke, untuk ukurannya kita bisa gunakan 13. Oke, seperti ini. Setelah itu kita bisa buat button ya untuk menjawab. Kita beri auto layout, kita kecilkan sedikit, kita bisa beri border radius, kita gunakan stroke, kita atur sedikit, ganti ke tengah, stroke-nya 2 mungkin, jadi seperti ini. Setelah itu ini kita bisa bungkus ya, atau kita bisa auto layout juga. Jadi kita bungkus ke auto layout semua. Kita bisa beri padding sedikit, padding misal 20 pixel ya, 16 pixel. Stroke-nya kita bisa ganti misal seperti ini. Kita beri border radius sedikit. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan layar kita ya. Nah, supaya dia mengikuti, kita bisa gunakan fill container. Oke. Ini kita bisa group dan kita bisa beri auto layout. Dan kita bisa gunakan seperti ini untuk supaya dia berada di arah paling kanan. Nah, kalau udah kita bisa duplikat. Setelah itu kita akan taruh di bawahnya. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk yang frame ini kita bisa beri posisi di bawahnya. Oke. Nah, sekarang kita akan buat halaman untuk ketika user ngeklik ini, dia akan pindah ke forum detail. Forum detail screen. Nah, ini kita bisa hapus semua. Setelah itu ini kita bisa remove auto layout-nya, kita bisa hapus stroke-nya. Oke. Setelah itu kita bisa beri teks di sini, pertanyaan, agak tebal ya. Ini paddingnya kita hapus juga. Kita ungroup ya, terus kita sesuaikan.
Sesuaikan. Setelah itu kita beri stroke di sini. Nah, kita beri stroke misal seperti ini. Oke. Stroke-nya seperti ini ya. Nah, untuk yang ini kita bisa gunakan untuk jawaban. Jadi kita bisa beri teks dulu di sini untuk menunjukkan total jawabannya. Setelah itu ini kita bisa kita bisa ganti ya. Misal jawaban akan ditulis di sini. Oke, kita duplikat. Nah, ini adalah tombol untuk membalasnya. Setelah itu kita blok dua teks ini, kita beri auto layout lagi, dan kita gunakan yang flex ini ya. Biar nggak seperti ini, kita bisa ganti ke ini hak konten. Yang ini juga kita ganti ke hak konten. Setelah itu untuk bagian sini kita bisa gunakan fill container, dan kita bisa gunakan space between. Jadi agar dia ke arah kanannya. Oke, ini untuk card untuk menjawab. Jadi kita bisa duplikat aja. Seperti ini ya. Oke. Sekarang untuk beberapa menu. Jadi kita masuk ke halaman profile. Jadi pertama kita ambil dari sini dulu pertama kali. Terus kita ganti profile screen. Terus ini kita ganti dengan point. Jadi nanti akan ada sistem point. Ini untuk ikonnya seperti ini. Icon point. Bisa kita beri auto layout. Oke, kita kasih tengah seperti ini ya. Nah, ini kita bisa hapus semuanya, kita sisakan sampai menu ya. Oke, setelah itu saya ingin membuat sebuah lingkaran seperti ini. Jadi untuk membungkus usernya. Nah, setelah itu di sini akan ada untuk user ellipse seperti ini. Untuk profilnya. Oke, kita bisa gunakan seperti ini. Dan untuk teksnya kita bisa ganti ke John Doe ya, tahu nama siswanya nanti. Ukurannya bisa 18 pixel. Setelah itu kita duplikat, kita beri kelas dan nama sekolahnya misal. Ini untuk keterangan usernya. Oke. Setelah itu untuk teksnya kita bisa pakai yang di sini. Oke, setelah itu kita beri center. Nah, di dalam sini akan ada semacam progres mingguan. Jadi, si user dapat men-track progres. Misal seperti ini ya tampilannya. Di sini ada S untuk hari Senin misal. Jadi progres per hari ya, jadi bisa di-track apakah user belajar hari itu atau enggak. Jadi kita bisa manfaatkan fitur seperti ini. Nah, ini kita bisa duplikat. Kita jadikan 7 ya. Nah, ini Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini kita bisa beri auto layout seperti ini. Terus kita beri jarak sampai mentok. Setelah itu kita bisa gunakan space between. Nah, saya ingin memberikan variasi. Jadi misalkan ada hari yang diisi, user dapat melihat dengan tanda checklist seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita bisa
beri auto layout, dan kita bisa tambahkan padding seperti ini, dan kita bisa tambahkan stroke supaya bisa lebih manis desainnya. Setelah itu kita bisa beri jarak sesuai dengan ini, dan ini kita bisa ganti ke fill container. Oke, jadi ini untuk progres mingguannya. Setelah itu di bawah sini akan ada semacam menu. Jadi pertama ada menu to-do list, menu edit profile, change password, dan logout. Saya udah menyiapkan ikonnya di sini. Kita tinggal copy di sini ya. Oke, pertama di sini ada my to-do list. My to-do list. Oke, untuk warnanya kita bisa gunakan warna ini. Setelah itu kita bisa beri auto layout. Setelah itu kita bisa gunakan padding, kita bisa tambahkan padding. Nah, di sini kita akan gunakan jaraknya full satu layar, dan kita bisa tambahkan stroke. Untuk warnanya kita bisa pakai yang di sini. DC, DC, DC. Mungkin untuk padding atas kita bisa tambahkan 15. Dan untuk border radius kita bisa pakai 6 pixel. Setelah itu kita bisa duplikat seperti ini. Oke. Untuk ikonnya kita bisa masukkan, kita bisa hapus. Edit profile. Icon ini juga kita masukkan. Change password. Mungkin yang logout kita bisa masukkan juga. Logout. Nah, mungkin biar nggak terlalu ke bawah, kita bisa atur jaraknya seperti ini ya. Bisa kecilkan mungkin. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan membuat sebuah halaman untuk ketika user mengklik edit profile. Jadi kita bisa ambil dari sini. Oke. Setelah itu kita bisa ganti dengan yang di sini, kita bisa ganti dengan atasnya ya, kita ambil dari situ. Terus ini kita bisa ganti dengan judul halamannya, edit profile. Kalau di sini simpan data. Nah, ini kita bisa ganti dengan teks untuk ya, atau kita bisa biarkan ya. Oke. Nah, mungkin ini kita bisa gunakan untuk kembali ya. Jadi biar bisa kembali, kita bisa cari di sini arrow untuk kembali. Mungkin yang ini. Oke. Setelah itu kita akan pergi ke halaman to-do list. Jadi user juga dapat membuat to-do list di sini. My to-do list. Oke, ini kita bisa hapus semua. Pertama-tama saya ingin membuat tulisan to-do listnya. Di sini belajar bab limit. Oke, untuk size-nya 12, fontnya Poppins. Untuk teksnya kita bisa ganti ke regular.
Nah, seperti ini. Oke. Di sini akan ada sebuah lambang atau checkbox. Misal di sini sudah terchecklist atau belum. Terus kita tambahkan tanda silang ya untuk menghapusnya. Jadi yang di sini kita bisa beri auto layout. Terus kita buat auto layout untuk yang kedua. Nah, setelah itu kita bisa beri, kita ganti ke space between. Setelah itu kita bisa beri padding sekitar 9. Terus kita bisa beri stroke. Misal di sini stroke-nya menggunakan warna ini ya. Terus border radiusnya kita ganti juga. Oke, kita atur seperti ini. Setelah itu kita bisa duplikat. Dan kita bisa ganti, misal ada yang belum di checklist, kita bisa ubah seperti ini. Nah, untuk menambahkan to-do list, user bisa mengklik button yang udah saya siapkan di sini. Jadi nanti buttonnya bisa diklik di sini ya. Bisa kita grup dulu. Nah, setelah itu ketika user mengklik button, user akan diarahkan ke dalam modal atau tampilan baru. Nah, ini kita bisa beri nama dulu ya. To-do list screen. To-do list screen. Add to-do list. Nah, jadi pertama di sini ada write your to-do below. Misal 24. Setelah itu kita bisa menggunakan atau tambahkan form di sini atau input belajar upload limit misal. Untuk teksnya misal 12. Nah, ini kita bisa gunakan input seperti ini ya, yang model material design. Nah, setelah itu akan ada button untuk mensubmit to-do list-nya. Jadi buttonnya seperti ini. Oke. Nah, mungkin di sini akan ada semacam button untuk bisa meng-close modalnya. Close. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu saya akan membuat halaman notification. Jadi user dapat melihat notifikasi yang masuk. Jadi misal di sini ada teks reminder untuk kamu belajar trigonometri. Ini untuk kita bisa beri waktunya, misal 14 jam yang lalu. Nah, di sini kita bisa beri stroke untuk untuk border ya, untuk memisahkan konten notifikasinya. Kita bisa duplikat seperti ini. Oke. Setelah itu akan ada satu menu lagi atau satu halaman lagi untuk mengganti password. Authentication. Change password. Formnya kita ambil dari situ, dari
complete profile. Kita langsung aja buat password lama di sini ya. Password lama, password baru. Konfirmasi password baru. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan button. Kita ambil aja dari situ. Button simpan. Seperti ini ya. Oke. Mungkin itu adalah cara untuk membuat wireframe secara singkat menggunakan Figma. Di video selanjutnya saya ingin menjelaskan alur dari aplikasi yang saya buat ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.